Oke, ini saya mendapatkan motor Beat dengan keluhan kadang mati sendiri, tapi di starter itu normal. Nah, biasanya di sini tuh kadang katanya itu muncul kedipan. Untuk kedipannya itu belum kita ketahui. Nanti bisa kita cek dengan menggunakan ini ya, di tester dulu ya. Pasang dulu di DLC nya, kita lakukan scan dulu atau pemeriksaan kode. Untuk melakukan pemeriksaan kode, karena di sini tidak muncul kodenya berapa yang mengakibatkan kendaraan itu mati sendiri, maka kita perlu bongkar di bagian ini. Untuk menjumper pada bagian DLC ya. Jadi kita cek dulu apa yang menyebabkan kendaraan ini mati sendiri. Oke, di sini ada DLC-nya. Soket DLC kita lepas, caranya seperti ini. Tinggal ditarik pengungkit yang ada di bagian ini, terus ditarik ya. Nah, di sini siapkan kabel ataupun pakai ini bisa ya. Mana nih ya, saya biasa menggunakan dengan kawat tinol ya untuk solder. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke kabel yang ada di sebelah kiri dari bagian tonjolan ini. Ya, sebelah kiri dari bagian tonjolan ini ada dua sini. Itu yang warna hijau sama coklat ya. Tinggal kita masukkan seperti ini. Ya, kondisi posisi kunci kontak itu off ya. Ini dimasukkan. Terus yang satunya juga dimasukkan. Jangan sampai terbalik ya. Ini hijau sama coklat. Aduh, ini kalau tangan satu kayak gini ya, susah. Oke, sudah terhubung. Nah, sekarang selanjutnya setelah dilakukan proses jumper di bagian ini, kabel hijau sama coklat, tinggal dinyalakan kunci kontaknya. Nah, kunci kontak di on. Nah, di sini nanti dihitung 1 2 1 2 3 4 5 1 2. Oh, 52 ya. Nih, yang pertama satu panjang, satu pendek. Terus kode 1 2 3 4 5, 2 pendek. Nah, berarti sudah diketahui itu ada kode 52 ya. Kode 52 itu diakibatkan dari sensor CKP yang ada di bagian sini. Nah, kalau untuk kendaraan yang seperti ini, untuk jenis Beat ya, entah itu Beat, Scoopy, itu biasanya terkendala di bagian sensor CKP yang ada di bagian bawah ini ya, di bagian bawah box filter. Ini berarti nanti kita lepas dulu box filter untuk memeriksa pada bagian kabel yang ada di bawah sini ya. Ini biasanya kabelnya itu ada yang terkelupas dan nempel ke bagian mesin ya. Jadi kita bongkar dulu ini untuk box filternya.
Oke ya, jadi kita sudah lakukan pembongkaran di bagian sini. Ini biasanya ada kabel yang menempel dengan ini. Nah, ini dapat kita lihat ya. Dapat kita lihat pada bagian kabelnya ini sudah kosong seperti ini ya. Ini sudah menempel dengan ini mesin ya. Ini sudah nempel sama mesin. Ini yang mengakibatkan kendaraan itu tiba-tiba mati mendadak ya, seperti ini. Terdapat kabel yang korslet itu dari sensor CKP, terus korslet ke bagian masa sini ya, bagian mesin. Nah ini kalau misalkan belum terjadi putus, tinggal kita isolasi saja. Isolasi terus digantung ya, nanti dilakukan gantung dengan bagian ini filter ya, digantung sama karet filternya ya mas. Kabelnya anu sing korslet motor bener takanu dong sen kelihatan dia nakar melawan kan lele ka banyak nasaulan. Nah ini yang punya kendaraan keluarnya tiba-tiba mati mendadak dan lampu mil terkedip ya, ternyata hanya permasalahannya dari sini kabel yang korslet. Oke, nanti tinggal dilakukan isolasi dan digantung saja ya, kalau misalkan pada bagian kabelnya ini enggak terputus. Kalau terputus ya wajib ini dibongkar dulu, terus disambung dulu ya, baru nanti diisolasi memutar. Nah tadi untuk kode mil itu ada kode mil 11 dan kode mil 52. Itu untuk kode mil 11 itu biasanya dari sensor speed ini ya. Sensor speed ini biasanya bermasalah antara kabelnya terputus ataupun di bagian magnetiknya ini yang bermasalah. Kalau untuk kode mil 52 terjadi biasanya itu dari sini, entah itu dari sininya ataupun dari sensor yang ini ya. Sensornya bentuknya kayak gini, sensor CKP. Nah ini namanya sensor CKP. Kalau ini berarti sensor CKP nya ini masih normal. Ini punya kendaraan lain, ini berarti masih normal. Yang penting ini diisolasi dulu saja. Sudah selesai, nanti tinggal di reset. Nah untuk saya berikan contohnya dalam kerusakannya itu seperti ini ya. Kendaraan itu di stator normal, tetapi ketika pada bagian kondisi di bagian kabel ini menempel di bagian masa. Nah kalau misalkan kabel ini pas nempel terus terhubung, biasanya itu akan mati ya, biasanya akan mati. Nah ini pasti sudah terlapisi ya, jadi tidak gampang mati. Sudah aman. Oke. Nah ini kodenya muncul seperti ini. Nah, 52 1 2 3 4 5 1 2. Nah 5 pendek 5 panjang 2 pendek. Isolasi.
Dia kok apa lagi? Cuma. Iya, kita tahu. Oke, sudah dilakukan isolasi dan tinggal nanti pasang box filter, terus ini digandung biar tidak nempel dengan mesin. Jadi nanti tidak ada gesekan antara mesin sama kabel. Nah. Oh, aku di sini. Selanjutnya adalah melakukan proses langkah reset. Ya, kita lakukan reset dengan cara manual seperti ini. Tinggal kita masukkan dua kabel dari kabel hijau dan kabel coklat ya, yang ada di soket DLC. Ini dimasukkan satu ya, terus satunya juga dimasukkan. Nah, setelah seperti ini, untuk melakukan langkah reset yang pertama itu adalah dengan menyalakan kunci kontaknya terlebih dahulu. Nah, kunci kontak dinyalakan dalam hitungan 3 detik. Nanti pada bagian soket DLC di sini itu nanti dicabut satu ya, dicabut satu saja, terus dihitung 3 detik. 1, 2, 3, pasang lagi. Ya, caranya seperti itu. Ya, kita mulai. Untuk yang pertama, kunci kontak di on, hitung 1, 2, 3, cabut, 1, 2, 3, pasang. Nah, seperti ini. Dan kita lihat di bagian untuk kode milnya ini sudah menyala cepat, berarti menandakan pada bagian ini untuk resetnya itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah penyetelan di mode 1. Untuk penyetelan mode 1 tinggal kita pindah ke bagian sini ya. Nah, setelah ini sudah selesai, tinggal kunci kontak itu di off kan ya. Off kan sudah, dan pindah ke bagian soket yang ada di sensor ini. Sensor EOT ya. Sensor EOT ini dicabut. Dan selanjutnya adalah melakukan pelepasan pada bagian sensor EOT. Untuk sensor EOT di sini kita cabut ya, yang ada di sebelah kiri mesin kita cabut, dan ini nanti di jumper seperti ini ya, dihubungkan. Kondisi pada bagian soket DLC juga masih terjumper seperti itu ya, masih terjumper. Terus di sini juga di jumper ya, disambungkan dua kabel ini, sambung. Setelah disambung baru nanti lanjut ke kunci kontak ya. Kunci kontak itu untuk di on kan. Nah, setelah kunci kontak di on kan,
nanti untuk hitungan 3 detik pada bagian kabel ini itu dicabut ya, ataupun sudah selesai. Kunci kontak kita on kan, hitung 1 2 3 cabut ya, ini sudah selesai. Dan pada bagian lampu mil ini itu berkedip cepat, ini menandakan sudah berhasil. Nah selanjutnya apa, tinggal kita matikan lagi kunci kontaknya. Kunci kontak dimatikan, terus soket yang ada di DLC ini, soket EOT ini dipasang kembali ya. Ini dipasang kembali sampai bunyi tik ya, selesai. Selanjutnya reset mode 1, kita reset mode 1 saja. Untuk reset mode 1 yaitu adalah melakukan gaspol ya, gaspol seperti ini. Terus di bagian ini masih terhubung ataupun terjamper soket DLC, ini di gaspol sampai mentok, terus kunci kontak di on kan. Pada bagian kode mil ini berkedip 3 kali baru lepas gas, 2 3. Nah, lepas gas selesai, dan ini akan berkedip 1 1 ya. Ini menandakan untuk reset kode 1 itu sudah berhasil ya. Reset mode 1 sudah berhasil, tinggal di off saja. Terus ini kabel yang ada di sini tinggal dicabut, sudah selesai. Nah, tinggal tutup, pasang, dan dites. Untuk kode mil itu sudah tidak muncul kembali seperti ini. Nah biasanya untuk reset seperti ini itu yang terdapat kendala kalau kondisi mesinnya itu merebet ya. Kalau di gas berebet itu silakan di reset mode 1, caranya yang seperti tadi. Orang muncul. Insan nyala ya? Nyala. Ya, dapat diperhatikan tadi untuk kode mil 11 ataupun 11 itu adalah dari bagian kabel speedometer. Nah ini kabel speedometernya itu tidak berputar ya untuk speedonya. Sensor kecepatannya itu bermasalah, kemungkinan hanya di bagian kabel ya. Tetapi dari yang punya kendaraan ini enggak mau diteruskan. Yang penting itu yang kedipan di bagian kode mil itu mati ya. Jadi ini katanya sudah cukup, yang penting tidak mati-matian.